Shalom, selamat pagi. Shalom GKNS. Kurang semangat saudaraku. Sekali lagi Shalom GKNS. Saya percaya sukacita Tuhan tetap ada dalam hidup kita pagi hari ini, amin. Mari sebelum kita datang lebih lagi dalam hadirat Tuhan, kita sama-sama arahkan hati kita, pikiran kita pada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau yang selalu memelihara kami, Kau yang selalu ada buat kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kembali padamu Tuhan, bawa hidup kami, kami bawa sembah dan pujian kami Tuhan. Kami membawa korban syukur kami Tuhan, karena kami tahu Kaulah Tuhan sumber kekuatan kami, Kaulah Tuhan benteng hidup kami, Kaulah sumber kedamaian kami, ketenangan kami. Terima kasih Bapa, biarlah Kau yang pimpin, Kau yang berencana pagi hari ini Tuhan. Inilah waktu Kau yang menjamah setiap hati kami, Kau yang buka hati kami, Kau mau arahkan hati kami untuk memandang Kau saja Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Siapa orang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Sama-sama kita bawakan berdiri saudaraku. Sekali lagi Shalom. Amin. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami hanya mau berjalan bersama dengan Kau. Sebab Kaulah kekuatan kami, benteng hidup kami. Berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Sebab tangan-Mu menopang jalani kehidupan. Kau mengangkatku di atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, pasti keselamatan. Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Mari yang percaya, sama-sama katakan lebih lagi. Berjalan bersama-Mu, kami takkan gentar Tuhan. Amin. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Katakan, Kau kekuatanku, menopang hidupku, pasti keselamatan. Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, menopang hidupku, pancing keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku
takut, sebab ku tahu kau bersertaku. Yesus, jaminan hidupku. Katakan Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus, jaminan hidupku. Amin. Yang percaya Yesus sumber kekuatan, kita berikan sorak-sorai paling mulia buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Sungguh Kaulah kekuatan kami Tuhan. Sungguh Kaulah benteng hidup kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi terus berdiam dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami selalu merindukan diam di hadirat-Mu. Karena kami tahu Tuhan, hanya di hadirat-Mu kami dapatkan kekuatan baru. Hanya di hadirat-Mu kami dapatkan ketenangan dan kedamaian. Apapun kondisi yang kami alami saat ini Tuhan, ajar kami selalu untuk memandangnya kepada-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu diam di hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu, sehingga ku mengerti berharganya hidup. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu Tuhan, aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Oh, hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat
hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Terima kasih, hiduplah dalam kami selalu. Hadirat-Mu yang selalu kami rindukan, Tuhan. Sebab ada kedamaian, ada ketenangan dalam hadirat-Mu, mengalir bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, berikan kekuatan yang baru, memulihkan setiap hati kami. Dikuatkan, diteguhkan, dibarui setiap hati kami, Tuhan. Yes. Terima kasih, hadirat-Mu mengubahkan setiap kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kau Allah yang hadir di tengah kami. Kau Allah yang berikan kami ketenangan, Tuhan. Yes. Mengalir lebih lagi, Tuhan. Amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Angkat suara mengatakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Saya serahkan pada hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka.
tenang bersamamu Bapa. Mengambil kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, hadir di sini, memberikan hati, menemukan kebenaran, bukan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa milikmu, kepunyaanmu yang berharga Tuhan. Kau hadir di sini, pulihkanlah hati, sembuhkan yang terluka Tuhan. Bersamamu, sekali lagi angkat suara kita, mengalir. Yes, haleluya. Tidak ada kasih, tidak ada pengampunan yang lebih besar, tidak ada pemulihan, tidak ada kesembuhan selain dari surga. Alirkan Tuhan bagi jemaat milikmu yang berharga di tempat ini maupun dimanapun berada saat ini Tuhan. Mari angkat suara kita, mengalir. Haleluya. Engkau yang sanggup Tuhan memberikan ketenangan, memberikan keteduhan. Oh, Kau hadir di sini. Tidak ada masalah yang terlalu besar, tidak ada masalah yang terlalu rumit. Engkau yang sanggup membenahi Tuhan. Pengharapan kami dalam Kau, angkat suara kita. Oh, mengalir dari tempat maha tinggi, Bapa kekal. Haleluya Tuhan, Kau hadir di sini, memulihkan hati. Mari jemaat, kita buka hati, kita percaya Dia yang sanggup memulihkan, Dia yang sanggup mengangkat kita. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal. Saat ini Tuhan, bukan nanti, tapi saat ini Engkau jamah Tuhan kami semua. Haleluya. Mari kita katakan, bersamamu Bapa. Bukan tenang, bukan tenang bersamamu Bapa. Oh, bukan tenang bersamamu Bapa. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Amin, amin, amin Tuhan. Ketika mata kami melihat sekeliling kami gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolongan kami? Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Engkau, pencipta langit bumi ini Tuhan. Engkau yang tidak pernah tertidur, Engkau yang tidak pernah terlelap. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada saat ini bahwa Engkau Tuhan yang akan memberikan keteduhan, ketenangan buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Dan kita yang diberkati Tuhan kita sambut katakan amin. Silakan duduk. Shalom semua. Puji Tuhan. Kita diberkati Tuhan pada saat ini, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur dan bersukacita. Saat ini kalau kita masih bisa beribadah, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, artinya kita percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang hidup, yang senantiasa memeliharakan kehidupan kita, amin. Ya, meskipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, firman Tuhan katakan, tapi kasih setiamu Tuhan tidak beranjak atasku, atas kami, atas kita semua umat Tuhan di tempat ini. Amin. Ya, firman Tuhan yang kita mau renungkan pada pagi hari ini, kita berbicara tentang
dekompresi jiwa, ya, dekompresi jiwa. Nah, jemaat yang Tuhan kasih, ayatnya ada di dalam Mazmur 42 ayat yang kelima, ya. Di sana dikatakan, ya, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam hatimu? Ya. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, pada saat ini di sana dikatakan, berharaplah kepada Allah. Aku mau lagi bersyukur kepada Allah, penolongku, ya Allahku. Jemaat yang Tuhan kasihi, itulah ayat yang disampaikan oleh pemazmur kita. Kita tahu dia adalah Raja Daud, ya. Kita tahu mengenai kehidupannya, bagaimana dia mengalami hal-hal yang begitu sangat menekan di dalam dirinya, ya, menekan di dalam dirinya. Mulai ketika dia mengalami, ketika dia mulai dikejar-kejar juga, ya, oleh siapa? Saul, ya. Walaupun dia punya kesempatan untuk apa? Membunuh siapa? Saul, ya, pertentangan batin. Dengan kata lain beginilah, kalau bisa saya habisi sekarang, selesai lah, udah nggak ada yang nyusahin saya. Itu sebenarnya sifat manusia. Manusia kalau bisa menyelesaikan sesuatu, membalas sesuatu, ya. Tapi Daud tidak lakukan. Aku nggak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan, sekalipun Saul dalam posisi yang salah. Tetapi, ya, Daud tidak membiarkan dirinya terjebak dalam kondisi gitu. Padahal dia tertekan, dia dikejar-kejar terus. Belum, ya, dengan anaknya melakukan satu kudeta, pemberontakan. Ya, banyak hal dalam kehidupannya. Makanya kalau kita baca dalam kitab Mazmur, itu adalah kitab yang memberikan sebuah kekuatan, penghiburan di tengah kesesakan, di tengah kegelisahan, ya. Jemaat yang Tuhan kasihi, pada saat ini apa yang kita mau tangkap pelajarannya? Satu hal yang paling penting pada saat ini, ketika kita berbicara tentang dekompresi, sebenarnya ini tidak berhubungan dengan jiwa, ya. Kalau dekompresi ini adalah sebuah penyakit yang terjadi biasa adalah, salah satunya adalah bagi penyelam, ya, bagi seorang penyelam yang mengalami tekanan yang begitu tinggi. Ketika dia menyelam, makin dalam, makin tinggi, dan ketika dia menyelam makin tinggi, tekanannya makin tinggi, itu membuat perubahan di dalam tubuhnya, ya. Membuat perubahan di dalam tubuhnya, menghasilkan nitrogen, ya, nitrogen. Nah, nitrogen ini bahayanya kalau dia sampai menyumbat pembuluh-pembuluh darah, ya. Makanya kalau menyumbat pembuluh darah, oksigennya kurang, akhirnya orang yang terkena dekompresi ini dia akan mulai mengalami mual, pusing, mulai gelisah, mulai akhirnya ya bisa pingsan dia. Bahkan dia bisa berhalusinasi, ya. Saya perhatikan, saya pelajari tentang seorang penyelam ini. Apa hubungannya dari semua ini? Jemaat yang Tuhan kasih, kita tahu, ya, sebuah kapal di Danau Toba pernah tenggelam, dan akhirnya tim penyelamat tidak meneruskan itu karena kedalamannya itu mencapai 450 meter di bawah permukaan. Kalau begitu, mampunya para penyelam ini sampai berapa kekuatannya, ya? Pemecah rekor dunia hanya bisa mampu mencapai sekitar, ya, 1090 feet, 1090, ya, 4 inch kaki itu, atau sekitar 332,35 meter, 332. Sedangkan Danau Toba itu kapalnya Sinar Bangun itu sampai 400, ya, 50-an begitu. Artinya nggak diteruskan, ya. Kenapa? Itu mungkin akan, orang kalau terus nyelam dia akan pecah, mungkin hancur, ya. Itu tidak dilakukan demikian. Apa jemaat yang Tuhan kasihi pada pagi hari ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua, ya? Dekompresi itu berbicara sebuah tekanan yang tinggi di dalam kehidupan ini. Tekanan yang tinggi ini, kalau ini kita tidak waspadai, ini akan menghancurkan, merugikan diri kita, bahkan menghancurkan diri kita, bahkan bukan diri kita saja, akan menghancurkan juga orang lain di sekitarnya. Ya, di saat-saat ini kita tahu bagaimana kondisi dunia, ya, begitu sangat menekan, menghimpit, menggelisahkan, mengkhawatirkan, ya. Tapi kita bersyukur tadi melalui sebuah pujian,
ya, kukan tenang bersamamu Bapa. Amin. Nggak ada tempat, nggak ada kekuatan yang membuat kita bisa menjadi lebih tenang, lebih teduh lagi pada saat ini. Ya, apapun yang dilakukan, ya, ada satu hal langkah yang perlu kita lakukan, ya, sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, di tengah semua situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada saat ini. Jemaat yang Tuhan kasihi, kalau pada saat ini masalah keluarga, masalah ekonomi, ya, masalah studi pendidikan, ya, ketika beberapa waktu yang lalu, dalam beberapa hari ini saya tanya ke anak-anak sekolah, ya, bagaimana keadaanmu, bagaimana tentang keadaanmu sebagai seorang remaja pada saat ini, kondisimu dengan kondisi yang sekarang ini, ya. Mereka ada yang bilang sedih Pak, gitu, ya, ada yang bilang jenuh Pak, ya, ada yang bilang nggak nyaman. Bahkan semua situasi ini begitu sangat menekan, ya, sampai ya mereka bilang artinya mereka ingin, ya, satu kondisi yang lebih leluasa, tapi tidak memungkinkan. Itu baru situasi seperti demikian, ya. Belum lagi dengan masalah-masalah kehidupan, ya, perekonomian yang sekarang ini terjadi, ya, sudah pasti semua mengalami degradasi, penurunan, begitu, termasuk di Indonesia, ya. Tapi Indonesia masih bersyukur, masih dibandingkan negara-negara lain, ya. Kalau Amerika mungkin sudah mencapai minus 30 resesinya, ya. Negara-negara lain, Singapura juga dan yang lain, ya. Indonesia mungkin masih sekitar minus 5 begitu. Nah, ini nggak tahu apakah ini akan terus berlanjut. Tapi jemaat yang Tuhan kasihi, ya, pada saat ini semua ini menekan di dalam kehidupan kita, ya. Itu masalah di luar kondisi yang terjadi. Satu, masalah lain apa yang menekan di dalam kehidupan? Permasalahan pribadi kita sendiri. Ketika engkau mempunyai sebuah masalah di dalam Amsal katakan kalau susu ditekan akan keluar mentega. Kalau hidup ditekan akan keluar darah. Tapi kalau kemarahan ditekan akan timbul pertengkaran. Jemaat yang Tuhan kasih, apakah saat ini engkau menghadapi sebuah konflik di dalam dirimu? Sebuah keadaan di dalam dirimu yang membuat engkau merasa tertekan dan akhirnya meledak di dalam dirimu sendiri. Ada dua hal. Engkau bisa meledak tanpa mempengaruhi orang lain, tetapi engkau bisa meledak dengan mempengaruhi orang lain. Ya, yang satu diam, marah di dalam, yang satu dia akan keluar. Seperti demikian. Jemaat yang Tuhan kasihi, kalau begitu gimana? Bahayanya seorang penyelam kalau dia teruskan makin dalam, itu tekanannya makin tinggi, ya. Kalau 450 kedalaman itu, kalau orang sampai menyelam sampai ke dalam, per meter persegi badannya ini akan tertimpa seperti kekuatan berapa? 45 ton. Dahsyatnya itu sebuah tekanan. Makanya kenapa itu bisa hancur, ya. Mungkin sekarang kita bersyukur ada sebuah teknologi namanya kapal selam, ya. Kapal selam begitu, karena dia punya sebuah kekuatan daya tahan sehingga dia bisa menyelam sampai ke dalam. Nah, jemaat yang Tuhan kasihi, apa yang perlu kita pelajari pada saat ini? Jelas kita nggak mau hancur, amin, ya. Kita nggak mau hancur dalam kondisi begini. Kita nggak bilang sudah selesai, tidak, ya. Seringkali kita dengar kata never give up, ya. Jangan menyerah di dalam menghadapi semua situasi dan kondisi ini. Kita tetap perlu semangat, kita tetap perlu, ya, mengambil sebuah langkah. Nah, langkah apa yang perlu kita ambil pada saat ini? Ya, mengenalkah sebuah cerita yang bernama dengan Hana. Ya, Hana punya seorang suami namanya Elkana. Ya, nah, ketika mereka sudah menikah dan akhirnya kita tahu bahwa Hana tidak dikaruniai, kandungannya tertutup, dia tidak mempunyai seorang anak. Dan akhirnya Elkana ini kan mempunyai dua, ya, satu lagi istrinya Pinena, ya. Nah, ini Pinena ini punya anak laki-laki, anak perempuan, dan akhirnya mereka setiap tahun ketika Elkana datang ke rumah Tuhan mempersembahkan sesuatu, si Pinena ini, ya, madunya dari siapa? Elkana ini selalu membuat sakit hati, membuat sakit hati dari siapa? Hana.
Ya, entah memang nggak dijelaskan dalam Alkitab itu, tapi di sana jelaskan membuat sakit hati. Ya, apakah mengolok-olok, mengejek-ejek, kamu tidak bisa memiliki anak nih aku, seperti begitu ya. Itu membuat dia tertekan, membuat dia sakit hati. Nanti baca di dalam 1 Samuel pasal 1. Dia membuat menjadi tertekan, ya, sedih, sakit hati, sedih, bercampur semua. Ya, kondisi-kondisi seperti ini. Dan akhirnya dia datang ke rumah Tuhan, dan ketika datang ke rumah Tuhan kita tahu seorang imam bernama siapa? Eli, ya. Nah, Hana berdoa sampai komat kamit nggak keluar suara, saking tertekannya di dalam hidup, dia udah nggak mau ngomong apa lagi, udah nggak keluar kata-kata, mungkin sudah habis begitu, ya. Tetapi dia komat kamit, dia mencurahkan isi hatinya. Ya, kalau diterjemahkan di dalam Alkitab, Hana mengatakan, Tuhan kau tahu keadaanku, bla 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 dan sebagainya, ya. Aku mencurahkan isi hatiku, kegelisahanku. Perhatikan, maka kata curhat seperti begitu, ya, itu adalah satu hal way out, satu hal jalan keluar. Saya tanya ke anak-anak pada saat ini, ya, ketika mereka, kalau kau lagi gelisah sekarang, menghadapi kondisi seperti demikian, apa yang kau akan lakukan? Bagus, ada sebuah kata-kata, curhat. Kata-kata dia mencurahkan isi hati. Saya tanya curhatnya ke siapa? Ya, teman, ada yang ke orang tua, bagus, saya bilang. Ya, ada yang bilang datang doa kepada Tuhan, bagus. Ya, kita bersyukur bahwa anak-anak kita dia bisa mengetahui harus ada jalan keluar di tengah kondisi gini. Jangan pernah diam sendiri, jangan pernah menyatakan saya akan atasi sendiri. Satu saat akan tekanan kalau makin tinggi nggak ada way out. Ya, saya kasih tahu seperti begini ke anak-anak, coba engkau tiup sebuah balon. Ya, memang kita nggak bisa peragakan kalau melalui online. Bayangkan kau meniup balon, tiup, sudah, ya Pak, tiup lagi, terus makin apa? Makin besar, bagus, tiup lagi sekarang, tiup lagi, terus tiup lagi. Apa yang akan terjadi? Dan mereka menjawab, pecah Pak. Itulah kehidupan kita. Kalau sebuah tekanan di dalam kehidupan kita ini, ya, seperti seorang penyelam makin dalam, ya, dia ada batas tertentu. Kalau dia tidak naik lagi ke atas, satu saat, hancur. Ya, engkau merasa bisa menyelesaikan dirimu sendiri tanpa mengandalkan pertolongan Tuhan, satu saat pasti akan hancur. Ya, dalam Yeremia di sana dikatakan 17, ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan, akan mengalami masa-masa yang tidak baik, hal-hal yang tidak mengenakan. Engkau nggak akan mengalami damai sejahtera. Engkau akan mengalami kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan terus. Ya. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita menghampiri Tuhan sama seperti Daud, ya, dia ngomong juga sama dirinya sendiri, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Ya, satu saat juga ketika kita sedang masalah, coba roh kita bicara kepada jiwa kita. Kenapa sih engkau tertekan? Kenapa engkau tertekan? Kenapa engkau gelisah? Ada kata-kata firman Tuhan di Mazmur 42 itu bagus, di sana dikatakan apa? Berharaplah kepada Allah. Itu Daud lanjutkan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa kau gelisah di dalam hatimu? Berharaplah kepada Allah. Jadi jemaat yang Tuhan kasih, ya, orang bisa tahan tidak makan bisa mungkin 40 hari. Orang bisa tahan tidak minum berapa hari? Bisa mungkin sampai seminggu, 3 sampai 1 minggu, ya. Orang tidak bisa tahan tidak bernapas di dalam air, ya, mungkin bisa 5 menit, ya. Tidak bisa lebih, itu bahaya, otak bisa stroke nanti, ya. Tapi ketika orang sudah mulai putus harapan, ketika orang sudah mulai hopeless, itu mungkin hanya hitungan beberapa detik, ya. Kejadian di satu kota di Indonesia, kita tahu di salah satu tempat isolasi, ya, seorang tidak bisa tahan menghadapi kondisi itu karena dia positif terinfeksi, dia akhirnya loncat dari sebuah gedung. Ya, jemaat yang Tuhan kasih, itu kondisi salah satu. Banyak dalam kehidupan kita punya sebuah tekanan-tekanan di dalam hidup ini. Ya, tapi kita belajar dari seorang raja yang bernama Raja Daud. Amin. Ya, apa yang dia lakukan ketika dia merasakan gelisah, dia tertekan di dalam dirinya. Bahkan di sana dikatakan bahwa dia bilang sama jiwanya, ya, berharaplah kepada Allah, berharaplah kepada Allah.
Jangan berharap kepada manusia. Curhat sama manusia is okay, tapi pada titik akhir jawaban adalah datang daripada Tuhan. Amin. Tuhan juga bisa memakai mungkin melalui teman dekat kita, sahabat kita, melalui pembina rohani kita, bisa ya memberikan sebuah hikmat, inspirasi. Bisa semua itu Tuhan bisa pakai. Artinya memang jawaban pada akhirnya adalah Tuhan yang menjadi sumber, seperti Raja Daud katakan demikian, berharaplah lagi kepada Allah. Dan yang selanjutnya dikatakan apa? Aku mau bersyukur. Jadi setelah berharap kepada Allah, ada kata-kata yang penuh dengan mujizat, yaitu kata-kata bersyukur. Give thanks. Sebuah kata-kata memberikan syukur. Syukur itu adalah sebuah kekuatan, itu adalah powerful. Ya, kalau kita tanpa melakukan di dalam kehidupan kita dengan penuh ucapan syukur, yang banyak adalah kegelisahan, kekhawatiran, kekecewaan, bahkan kemarahan kita akan keluar. Kalau bersyukur itu, bersyukur pernah nggak kita pernah merasa bersyukur kepada tukang sampah yang suka ngambil tukang sampah di rumah-rumah kita? Pernah ngomong terima kasih sama tukang sampah? Ya, wah Pak Joshua, apa yang harus ngomong terima kasih seorang tukang sampah? Pernah Bandung berubah dari Bandung Lautan Api menjadi Bandung Lautan Sampah? Masih ingat peristiwa itu? Kenapa? Karena penampungannya susah, yang ngangkut-ngangkut tidak ada. Ya, kalau kita belajar hidup bersyukur, dari hal-hal kecil kita berterima kasih untuk sesuatu hal yang sebenarnya nggak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Manusia perlu sesamanya. Manusia perlu orang lain. Saya pernah nasihatkan kepada orang yang punya masalah, dan ketika dia punya masalah, dia bilang saya nggak mau nyusahin orang lain. Oke, nggak mau nyusahkan orang lain. Satu saat engkau akan perlu orang lain. Mati aja perlu orang lain. Jadi jangan sombong. Engkau punya masalah, engkau merasa engkau bisa mengatasinya sendiri. Silakan saja. Engkau akan menjadi seperti penyelam yang satu saat kan hancur. Ya. Kenapa? Karena nggak ada way out. Tapi datang lagi masalahnya, datang lagi masalah terus, makin dalam, akhirnya hancur. Seperti demikian. Jemaat yang Tuhan kasihi, apa yang menjadi pelajaran pada saat ini? Ya, jangan pernah membiarkan masalah-masalah itu mulai dari hal-hal yang kecil. Ya, kau simpan masalah ini, masalah kecil, kau pikir nggak ada masalah. Tapi ingat, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Ya, sehari sehelai benang, lama-lama menjadi kain. Itu sih bagus. Tapi kalau masalah, ya kita biarkan, kita tidak selesaikan. Salah satu kunci masalah bisa selesai apa katanya? Salah satu kunci masalah bisa selesai apa? Keterbukaan. Ya. Kalau kita sedang menghadapi masalah, ketika saya menghadapi masalah, misalnya ada satu hal yang tidak enak saya misalnya dengan istri saya. Saya katakan, ya, apa masalahnya? Atau kalau istri saya ada sesuatu hal yang menjadi sebuah masalah, dia cerita. Oh, akhirnya kita tahu. Ya. Yang membuat kenapa kita tidak bisa selesai masalah kita, karena kita punya rasa takut. Karena kita punya rasa kalau saya nanti cerita gimana ya? Itu memang yang membuat kita akhirnya tidak pernah selesai masalah. Tahun berganti tahun, tapi kehidupan kita tidak pernah menang di dalam masalah kita. Ya, itu yang bukan yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau kita adalah hidup di dalam kemenangan. Amin. Dan Tuhan tidak biarkan kita sendiri. Tuhan berikan kemampuan Roh Kudus yang Dia berikan kepada kita, memberikan penolong di dalam diri kita. Makanya di ayat selanjutnya yang di kata-kata selanjutnya, ya, ketika mengapa kau tertekan hai jiwaku, mengapa kau gelisah di dalam diriku, Daud menasehatkan berharaplah kepada Allah. Langkah selanjutnya bersyukurlah kepada Allah. Selanjutnya dikatakan penolongku, ya Allahku. Ya, siapa andalan kita saat ini? Siapa yang bisa menjamin hidup kita pada saat ini? Ya, semua nggak akan ada yang bisa memprediksi keadaan dunia pada saat ini. Tapi satu hal yang pasti, orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah akan dikecewakan. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasih, saya akan akhiri pada saat ini. Mau tahu akhir kisah daripada Hana? Ketika dia sudah berdoa kepada Tuhan, Imam Eli berkata, engkau seperti perempuan mabuk, ya. Engkau seperti perempuan mabuk, komat kamit seperti begitu, ya. Kepada Imam Eli, Hana berkatakan, aku tidak seperti demikian, perempuan dursila seperti demikian.
Aku nggak pernah minum minuman seperti demikian. Tapi hatiku begitu gelisah, aku begitu cemas, aku begitu sakit hati. Aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Ya, dia ceritakan tentang masalahnya untuk memiliki seorang anak. Akhirnya Imam Eli katakan, selamatlah engkau, pergilah, jadilah. Mau tahu apa yang terjadi? Dan setahun kemudian lahirlah seorang yang bernama Samuel. Dia menjadi nabi 2 generasi, baik Saul maupun Raja Daud, ya, yang mengurapi seperti demikian. Apa yang terjadi pada akhir dari kisah ini? Ketika 1 tahun kemudian Elkana suaminya dan semua anak-anaknya, istrinya Pinena dan Hana dan anak-anaknya biasa setiap tahun pergi ke rumah Allah mempersembahkan korban. Ketika mau mempersembahkan korban, itu setelah melahirkan nih, setelah Samuel lahir, Hana bilang apa? Hana bilang, saya tidak berangkat, kamu saja pergi semua, saya tidak akan berangkat. Setelah saya selesai menyapi susu, jadi artinya setelah dia selesai anak ini, saya akan pergi ke rumah Tuhan, membayar nasar. Nasarnya apa? Tuhan, kalau engkau berikan anak, aku akan serahkan anak ini kepada engkau. Dan akhirnya betul dia lakukan, dia serahkan Samuel. Seumur hidupmu aku serahkan dan persembahkan, dibawa ke Imam Eli, dipersembahkan. Jemaat yang Tuhan kasihi, mau tahu setelah Hana berdoa, ketika dia gelisah, galau dan gelisah, dia komat kami seperti seorang mabuk. Setahun sebelum dia melahirkan, Eli mengatakan kau pemabuk. Setelah dia berdoa dan setelah dia selesai berdoa, engkau baca nanti, ya. Sebelumnya Elkana mengatakan, sebelum berdoa nih, mengatakan, mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa engkau bersedih hati? Ya, karena memang Elkana tahu bahwa tidak punya anak. Elkana sampai menghibur, bukankah aku ini lebih berharga daripada 10 orang anak? Ya, sekalipun penghiburan dan kekuatan dari Elkana nggak bisa menggantikan. Tetapi ketika Hana dia datang kepada Tuhan, di dalam ayat itu di sana dikatakan apa yang terjadi? Setelah dia berdoa, Hana mulai mau makan. Tadinya nggak mau makan. Kedua, mukanya berseri, mukanya ceria. Orang yang datang kepada Tuhan, dia akan terhindar dari penyakit dekompresi. Dekompresi jiwa ini sedang menekan siapapun, tidak peduli, termasuk anak-anak pada saat ini. Ya, kita perlu banyak berdoa buat anak-anak kita. Mereka mengalami dekompresi pada saat ini. Ya, tapi saya bilangnya dekompresi jiwa. Ya, tapi pesannya pada saat ini jangan pernah membiarkan semua itu terjadi yang mengakibatkan akhirnya hancur. Ya, apa yang dilakukan? Datanglah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Dikatakan penolongku, ya Allahku. Dan itulah yang terjadi kepada Daud, itulah yang terjadi kepada Hana. Dan apa akhirnya? Akhirnya happy ending story. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Itulah yang Tuhan lakukan. Mari para pemusik, yuk kita siapkan, kita akan datang kepada Tuhan, kita bersyukur bahwa di balik semua kondisi ini ada Allah yang membuat tenang di dalam jiwa kita. Kita nyanyikan lagu tadi, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sampaikan melalui pesan-pesan-Mu Tuhan, melalui setiap firman-Mu pada saat ini. Engkau yang tahu Tuhan, setiap situasi dan kondisi keadaan kami. Engkau yang dikatakan tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Engkau yang tahu setiap pergumulan yang sedalam-dalamnya Tuhan, di dalam kehidupan kami, dalam keluarga, dalam pribadi Tuhan. Sebab itu kami tidak mau membiarkan diri kami tenggelam Tuhan, yang mengakibatkan Tuhan, kami mungkin akan mengalami kegelisahan, kegalauan, kelelahan, keletihan. Bahkan mungkin Tuhan kami bisa pingsan, bahkan menimbulkan sebuah kematian Tuhan, secara rohani. Sebab itu Bapa, biarlah pada saat ini, Tuhan, Engkau yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap, tiliklah kami jemaat-Mu Tuhan. Waktu yang singkat ini Tuhan, curahkanlah berkat-Mu atas setiap kami. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan Tuhan, mengalir. Ketika kita menyanyikan ini, kita percaya, mengalir, mengalir, kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa
jamah Tuhan. Kau jamah Tuhan kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Bagi yang bergumul pada saat ini Tuhan, setiap kami yang mengangkat tangan, Kau tahu Tuhan, baik masalah di dalam keluarga Tuhan, baik masalah dalam pekerjaan, baik masalah dalam studi, baik masalah dalam kesehatan Tuhan. Yesus Tuhan, bahkan setiap luka-luka hati Tuhan, Engkau yang sanggup menyembuhkan Tuhan. Mengalir kuasa Tuhan, bukan besok Tuhan, seperti Hana dikatakan ketika dia pulang, Imam Eli berkata, pergilah dengan selamat, terimalah berkat Tuhan, terimalah kekuatan, terimalah pemulihan, terimalah kesembuhan Tuhan. Mari angkat suara kita. Mengalir kuasa dari tempat mahal ini, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati yang terluka. Amin. Sekali lagi angkat suara kita. Mengalir, buka hati kita. Mengalir. Kami terima berkat Tuhan. Kami terima kesembuhan, kekuatan, penghiburan, pengharapan, janji-janji-Mu Tuhan. Memulihkan hati dan yang tenang, bukan tenang bersama-Mu Bapa. Oh, bukan tenang bersama-Mu Bapa. Oh, bukan tenang bersama-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau yang sanggup mengangkat Tuhan kami dari kedalaman ya Tuhan. Engkau yang sanggup mengangkat kami Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan naik ke permukaan Tuhan. Kasih karunia-Mu yang menyembuhkan Tuhan, kasih karunia-Mu yang menguatkan Tuhan, yang menopang, yang menghiburkan bagi setiap kami Tuhan. Dan yang pasti Kau berikan jawaban dalam hidup kami Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, mari kita berterima kasih, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih, bersyukur di dalam segala perkara. Bersyukur untuk suami, bersyukur kita masih punya istri, bersyukur masih punya orang tua, punya anak-anak, punya pekerjaan, punya gereja, punya segala yang ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ada kekurangan Tuhan, Engkau yang tidak pernah meninggalkan pada saat ini Tuhan. Engkau yang memberikan keteguhan bagi setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tidak ada tempat, tidak ada pribadi Tuhan yang akan membuat kami Tuhan terhindar, terlepas Tuhan dari dekompresi jiwa ini Tuhan. Kami percaya apa yang sudah Kau lakukan pada hamba-Mu Raja Roh, apa yang sudah Kau lakukan kepada Tuhan hamba-Mu Tuhan Hana, Engkau juga yang akan lakukan bagi jemaat-Mu, kami semua yang hadir di tempat ini. Kami minta dengan sehati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Adalah kepastian yang kami terima. Mengucap syukur Bapa berkati bagi jemaat-Mu pada saat ini. Tuhan, sebentar juga Tuhan kami akan memberikan persembahan, berikan perpuluhan, apapun yang Tuhan sudah berkati dalam kehidupan kami Tuhan. Kami Tuhan mengembalikan Tuhan bagi kemuliaan. Terima kasih Bapa. Bila ada beserta untuk kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua percaya mari kita sambut katakan
Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini saudara dalam keadaan sukacita, amin. Kita sudah bersama-sama menerima firman Tuhan. Semoga firman ini bisa menjadikan rema bagi kehidupan kita, amin. Good news hari ini dengan tema serahkan kekhawatiranmu. Dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bukankah judul di atas mudah untuk mengatakannya, tetapi tidak mudah untuk melakukannya? Bukankah ada berbagai hal yang dialami seseorang? Bagaimana kalau keadaan keuangan mulai menipis? Bagaimana kalau kena PHK? Bagaimana dengan teman hidup? Bagaimana dengan suasana kekacauan hidup yang sekarang melanda? Bagaimana? Sebaliknya kalau Anda katakan dengan meyakinkan, wajar saja kalau saya khawatir. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kekhawatiran itu dapat menolong engkau? Apakah kekhawatiran dapat memberikan jalan keluar? Apakah dengan kekhawatiran ada jawaban? Semua dijawab tegas oleh firman Tuhan, tidak ada. Bagi orang percaya tidak ada pilihan lain kecuali jangan khawatir. Semudah itu? Allah melihatnya dengan sederhana, manusia sendiri yang meruwetkannya. Kalau Anda percaya Dia, maka jangan tanggung-tanggung, pertaruhkan iman Anda pada janjinya di atas, sehingga kemuliaan Allah dinyatakan. Bergumulah dengan Tuhan di dalam doa dan permohonanmu, sampai Anda tahu dengan pasti bahwa tidak ada lagi kekhawatiran yang tersisa. Jangan berhenti bergumul sampai menang. Yakub tidak berhenti bergumul dengan Allah sampai menang dalam Kejadian 32 ayat 28. Anda juga pasti menang kalau Anda mau bergumul dengan Allah. Hidup dengan kenyataan dan fakta hanya membuat manusia kalah. Hidup dengan iman membuat manusia menang. Orang benar hidup oleh iman. Banyak orang menyerah dalam pergumulannya dengan Allah karena berpikir Allah tidak menjawab. Allah belum membuka jalan sampai saat ini. Dalam masa-masa sulit ini, peperangan dengan rasa khawatir ini makin menghebat dan iblis menggunakan segala kenyataan dan fakta kehidupan untuk membuat manusia menyerah, lemah, mundur dari Tuhan. Untuk laporan keuangan bulan Juli, bisa saudara cek, akan saya bacakan ya. Saldo awalnya 2.405.750. Kemudian ada pemasukan dari persembahan ibadah umum 3.719.000. Kemudian persembahan perpuluhan 19.769.001. Kemudian pengeluaran totalnya 24.026.945, sehingga saldo akhirnya hanya tersisa 1.866.806. Demikian infonya. Kemudian untuk lebih jelasnya bisa saudara tanyakan ke sekretariat. Selanjutnya, untuk ibadah umum kita tetap diadakan jam 8 hanya satu kali sampai diumumkan nanti kalau ada perubahan. Kemudian kita bisa mengikuti ibadah streaming pagi ini nanti di jam 18 atau jam 6 sore. Kemudian untuk ibadah anak online hari ini diadakan jam 10 di YouTube channel GKNS. Kemudian selamat ulang tahun untuk Angel Putri 12 Agustus. Ya. Yang selanjutnya selamat ulang tahun juga untuk saudara Erik Yunardi 13 Agustus. Ya, tim pemusik kita. Yang selanjutnya selamat ulang tahun untuk anak saya tercinta Dini Puspita 13 Agustus. Kemudian untuk beban doa bagi jemaat baik dalam keluarga, usaha, pekerjaan, studi dan teman hidup. Juga Christine, putrinya dari Ibu Lucia, kemudian Ibu Sri,
kemudian Pak Indro, juga Ibu Abigail Sundari. Juga saya mohon dukungan doa dari jemaat semua karena papa saya kembali masuk rumah sakit. Jadi kiranya Tuhan berikan yang terbaik, kesembuhan sempurna. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit diri, mari kita hadir kepada kita ini dengan sukacita. Sometimes hallelujah, sometimes praise the Lord, sometimes gently singing, all hearts, sing it one more time, glory to Him. Sometimes hallelujah, sometimes praise the Lord, sometimes gently singing, all heart is one and one. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk minggu kedua daripada Agustus Tuhan 2020 ini. Kami bersyukur untuk segala hal yang dapat kami nikmati dalam waktu singkat, pendek, padat pada pagi hari ini, menjaga dan memelihara akan iman kami agar jangan sampai hilang, jangan sampai nubuatan yang ada di dalam firman Tuhan yang mengatakan kalau anak manusia datang, apakah dia masih mendapati iman? Ada banyak pribadi yang akan mulai secara pelan tetapi pasti kehilangan iman mereka oleh karena berbagai-bagai tekanan kehidupan yang melanda seluruh dunia ini. Dan jangan sampai hal tersebut Tuhan datang kepada diri kami agar kami tetap memelihara iman ini, agar kami tetap melatih diri kami di dalam segala perkara, supaya dengan demikian dia tidak menjadi dingin, dia tidak menjadi tawar, dan dia mulai kehilangan akan kekuatannya. Karena itu Tuhan latih diri kami beribadah, latih diri kami di dalam iman ini, bawa diri kami Tuhan segar dan teguh di dalam segala perkara ini. Kami berdoa Bapa di sorga untuk ayah anda daripada Ibu Ketua, Tuhan yang kembali menghadapi akan kekritisan, betapa Engkau sendiri Tuhan akan melawat ayahnya, supaya dengan demikian Tuhan dia kembali boleh mendapatkan kelegaan dan kekuatan yang daripadamu. Demikian juga Ibu Yanti dan seluruh keluarga besarnya, Engkau sendiri hiburkan, kuatkan, supaya dengan demikian kemuliaan-Mu dinyatakan. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Indro, yang juga Tuhan tetap mengalami segala proses yang panjang, ruwet, menyakitkan, melelahkan, frustrasi. Berikan kepada dirinya Tuhan akan ketenangan, damai sejahtera, dan kekuatan, agar dia tetap dapat melewati semua proses perawatan yang tidak sederhana ini. Kami berdoa juga untuk Sri, supaya Engkau sendiri jamah Tuhan Yesus akan keadaannya, supaya ginjalnya dapat berfungsi dengan baik dan juga jantungnya dapat beroperasi kembali dengan baik. Bapa di sorga, setiap pribadi jemaat-Mu yang tidak dapat hadir oleh karena berbagai-bagai hal, Tuhan, kekhawatiran dengan segala keadaan ini, hiburkan mereka, kuatkan mereka dimanapun mereka berada, supaya dengan demikian di dalam keadaan mereka di rumah, mereka boleh tenang, damai sejahtera dan sukacita, dan juga memelihara akan iman ini, untuk dengan demikian Tuhan dapat menyelesaikan pertandingan iman ini pada saatnya Kau datang menyebut gereja-Mu kedua kali. Indonesia, kami berdoa betapa Engkau memberkati akan negeri kami tercinta, berkati Tuhan Yesus akan pimpinan-pimpinan kami, mereka-mereka yang bekerja dengan tulus tanpa mencari kepentingan sendiri. Berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun dengan sukacita, damai sejahtera. Sidang jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu, pulanglah dengan damai dan sejahtera, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan kepastian bahwa kau tidak pernah akan membiarkan dirimu tertekan, tapi membiarkan dirimu tetap bernyala-nyala, bersukacita di dalam Dia. Anugerah Allah Bapa, persekutuan di dalam Anaknya dan di dalam Roh Kudus akan mengawali hati dan pikiran dari sekarang ini sampai Maranatha. Yesus Tuhan menyebut kita kedua kalinya. Dan sing so sing to thee. Oh, thank you Lord Jesus.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. RPG Keluarga Mandiri. RPG Keluarga Mandiri adalah rumah pengembalaan yang hanya dihadiri oleh anggota keluarga sendiri, dipimpin oleh kepala keluarga atau salah satu anggota keluarga, dilaksanakan sesuai waktu yang disepakati, dan bahan sharing akan dibagikan oleh pengurus gereja melalui WhatsApp. Untuk persembahan dan perpuluhan, jemaat dapat mentransferkan melalui rekening yang tertera di deskripsi berikut ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GKNS Pusat hari ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.